Masalah tamasil tadi mengenai Ya, tamasil kan. Jadi bagaimana tamasil dikamuskan dalam Al-Quran, endingnya adalah supaya kita mencari tamasil itu. Selama ini kita tidak pernah mencari mana dia tamasil yang dibuat oleh jin. Saya menemukan tamasil yang dibuat oleh jin itu adalah di Borobudur. Jadi kalau Anda tidak percaya, berarti Anda hutang fardu kifayah. Menemukan itu kan fardu kifayah. Berarti Anda hutang, Anda harus cari di bumi yang mana dia, dan harus buktikan. Kalau saya udah banyak buktinya di Borobudur itu tamasil. Nah, kita tuh bukan bikin patung, tapi kita membuktikan ini loh bukti ayat, bukti bahwa ayat itu mengatakan ada patung dibuat oleh jin dengan izin Rab. Nah, itu kan ayat, buktinya mana? Patungnya mana? Nah, selama itu belum diungkap, berarti kita termasuk orang yang lalai memperhatikan ayat kan? itu satu. Jadi supaya clear persoalan, kita ekspedisi itu bukan pergi ke tempat patung-patung, tapi membuktikan memang ada patung yang dibuat oleh jin. Jadi membuktikan ada ayat kan, ayat Quran kan. Nah itu satu. Jadi punya nilai ibadah karena mengaji. Berapa banyak tuh nanti patung yang bisa dibuktikan bahwa tidak mungkin itu dibahan. Tidak mungkin itu karya manusia. Nah, itu ada babnya khusus karya jin. Nah, itu nanti saya jelaskan kalau kita sudah ekspedisi. Gitu kan? Nah, itu satu. Kemudian yang kedua itu ars. Nah, ars. Selama ini kan ars itu diartikan singgasana. Sebelum Islam turun, orang Yahudi Nasara udah bilang ars itu singgasana. Lalu kita copy itu singgasana. Sedangkan singgasana dalam kepala kita itu apa? Itu setelah kita copy itu singgasana, ya kayak bangku tempat duduk gitu kan. Nah, gitu. Dalam pikiran kita singgasana kayak gitu kan. Kayak kursi kan. Nah, Al-Quran membedakan antara ars dan kursi. Itu persoalannya. Jadi turunnya Al-Quran itu justru untuk mengoreksi ars apa menurut kamu. Itu. Maka perlu dijelaskan beberapa ayat tentang ars itu di dalam Al-Quran. Nah, yang menarik itu kan waktu Nabi Yusuf, bapaknya Nabi Yusuf sampai di pinggir kota, kan dia sambutnya di pinggir kota. Nah, dia meletakkan bapaknya di atas ars. Itu orang kira itu di singgasana. Padahal dia bertemu itu di pinggir kota. Dan Nabi Yusuf belum jadi raja. Dia harus jadi menteri peralatan rumah tangga, persediaan makanan. Itu orang salah. Jadi arsis itu siapa? Semacam balok aja, balok batu. Itu mau dikamuskan di situ, sebuah balok batu saja. Kemudian dia bersujud.
ke bapaknya. Itu satu penghamusan. Oh, dia bukan singgasana. Dan kalau singgasana kan harus di istana dia. Nah, itu di surah Yusuf. Kemudian di surat Lebah. Di surat Lebah kan ada kata-kata ya arisun, apa-apa yang mereka bangun. Nah, di situ atau apa-apa yang mereka jadikan sebagai ars gitu. Sehingga orang bikin kotak saja, belum waktu datang kan. Oh, berarti bangunan saja dong. Untuk bangunan aja. Yang letaknya lebih tinggi kali maksudnya bangunan, biar terlihat dari keramaian orang-orang gitu, jadi lebih tinggi. Jadi Ya, Al-Quran mengatakan lagi di Fir'aun itu ada ars. Apa Allah hancurkan apa-apa yang mereka bentuk dan apa-apa yang mereka jadikan sebagai ars. Jadi yang dibangun oleh Fir'aun itu dihancurkan. Ya kesimpulannya bangunan saja ars itu, tidak mesti sebuah singgasana. Selama ini kan ditanya, mana dia singgasananya Ratu Saba yang dipindahkan itu? Ya cari-cari, kalau cari kayak gitu kan ketemu. Nah justru Al-Quran sudah menyederhanakan kata ars itu sebagai tempat yang disebut bangunan saja. Nah, makanya nanti di ekspedisi saya buktikan bahwa Arpadatu itu. Nah, jadi tidak ada mesti ada di Arpadatu itu ada kursi raja di situ, tidak perlu. Kursi ratu di situ tidak ada. Jadi diganti dulu fenomena ars di kepala ini. Nah deh, saya karena sudah mengganti itu maka saya berani mengatakan Arpadatu dong. Arpadatu itu yang pindah. Nah nanti kita buktikan di ekspedisi, kita buktikan. Kita ke Bolko itu dia juga dalam rangka membuktikan pemindahan itu dalam ekspedisi. Selama ini tidak ada ketemu mana dia ars yang dipindah. Singgasana yang dipindah itu mana? Dari mana ke mana? Nggak ketemu sampai sekarang. Karena ars itu sudah salah mendefinisikan. Gitu. Jadi udah berapa? Kedua kan? Nah, yang ketiga itu Ahasan juga mengartikan itu ars. Karena terjemahan Al-Quran kita itu kan mengacu dari Ahasan. Itu sorhu. Ini singgasana yang mengkilatkan, yang mengkilap itu. Jadi Hasan menerjemahkan sorhu itu sebagai singgasana. Dan itu akal-akalan namanya. Dia tidak melihat sorhu ini dikamuskan di mana. Di kisah Fir'aun di dua tempat. Sorhu itu bangunan bertingkat. Dia suruh si Haman bikin sorhu dari batu bata, supaya dia bisa melihat Tuhan. Jadi dia harus bangunan bertingkat. Nah, Arpadatu itu bertingkat tiga. Nah, lalu dia dibakar pakai batu bata, sorhu. Cuma dua dikamuskan di kisah Fir'aun. Endingnya sorhu yang dibilang di kisah Sulaiman. Sorhu. Jadi mana dia lantai mengkilap itu? Kalau Sulaiman Arpadatu lantai bertingkat 2, 3. Itu sorhu. Nah kalau sorhu Anda masih mengatakan itu singgasana, karena mencari singgasana yang mengkilat seperti kaca. Makanya arupa. Tidak ada rupa karena itu air definisinya. Untuk mendefinisikan ars di atas air Arpadatu itu. Ya. Itu 3. 3. Nah yang kedua, yang keempat itu kan Sabah. Nah, Sabah. Kalau dilihat dari teksnya yang dibilang Hud itu, aku dari Sabah. Aku mendapati mereka dikuasai oleh seorang perempuan dan dia diberi tiap sesuatu dan adalah baginya ars yang azim. Nah, aku dapati dia dan kaumnya menyembah matahari. Nah, berarti itu kan orang ramai.
lagi melakukan upacara sujud ke matahari kan, bersujud kepada matahari. Berarti waktu terbang itu dia melihat orang berkumpul kan. Nah, jadi kalau begitu Sabah yang dimaksud itu tempat berkumpul. Aku dari tempat orang berkumpul. Sulaiman ngangguk. Tahu dia Sabah artinya apa? Kalau kita buka kamus Quran yang canggih itu kan Nazar Samsu pakai bahasa Inggris. Sabah artinya ya Sabah, negeri. Bahasa Inggrisnya sebuah negeri. Gitu. Jadi makanya saya bilang ada bahasa Jawa di dalam Al-Quran. Nah, itu Sabah ini. Kenapa Sulaiman itu tahu dia itu Sabah? Karena dia tahu bahasa Sabah itu. Jarak dari Musa ke Daud ada berapa ratus tahun kira-kira ya? Ya ratusan ya, kita nggak bisa prediksi berapa tahun. Itu walaupun Daudnya keturunan ya Yahudi Israel, tapi ke Sulaiman itu kan jauh ya, malah tidak membawa misi Israel situ kan saat itu Nabi Sulaiman itu. Karena filmnya itu salah kalau yang saya pernah film Nabi Sulaiman, dia menggambarkan ada di Palestina. Lalu umatnya Sulaiman itu Yahudi. Sedangkan di Al-Quran nggak dijelaskan umatnya Islam itu apa, umatnya Sulaiman itu orang Yahudi. Ya makanya Al-Quran harus turun. Ini yang selama ini digembar-gemborkan oleh kaum Barat ya, termasuk orang Muslim yang ada di sana, sek-seknya itu masih beranggapan bahwa Nabi Sulaiman itu istananya di Palestina. Sedangkan Palestina kan orang Yahudi, Israel. Sedangkan Sulaiman sendiri kan jauh. Bahkan beliau itu konon lahirnya kan di Jawa. Banyak yang sudah mengakui bahwa memang Nabi Sulaiman itu lahirnya ya di tanah Jawa. Nah itu satu kan bukti bahwa Nabi Sulaiman kok tahu nama Sabah itu. Dan tidak berarti negeri. Makanya orang Arab tidak tahu Sabah artinya apa. Jadi dalam kamus bahasa Arab itu Sabah ya Sabah. Tapi dalam konteks Al-Quran itu Sabah itu tempat pertemuan. Nah kamusnya di mana itu? Nah jawab kami ada Kamus Jawa ya, bukan Yusbadudu ya kalau kamus bahasa Indonesia Yusbadudu. Hasri M. Hum. Jawa kami Indonesia pertemuan. Jadi Hud mengatakan aku dari tempat pertemuan dan itu waktunya kan gak lama. Ya. Begitu dia sampai di lembah semut, Hud langsung lari. Paling 1 jam atau 2 jam. Jadi terbangnya Hud itu tidak jauh-jauh. Nah, kemudian dia tersenyum, ada dengar suara semut, kemudian dia berdoa. Mungkin dia bikin WC umum, bikin kemah, bikin unggun api, atau dia sholat dulu atau gimana. Berarti dia absen. Dia absen burung. Itu berapa jam? Dan Hud udah terbang. Dan matahari sudah terbit. Terjadi upacara bersujud kepada matahari. Dia balik terlambat. Kan awas dia kalau dia tidak membawa alasannya. Dia berhenti tidak jauh. Pemakasa ghairu ba'id. Dia lapor. Aku dari Sabah. Yaitu Sabah. Nah, di mana Sabah itu dikabarkan di cerita itu? Kenapa Sulaiman mengerti Sabah? Karena dia orang Jawa. Itu poin 1. Poin 2-nya adalah dari mana semua tahu nama Sulaiman? Kan semua ngomong pakai nama Sulaiman. Ya. Masuklah ke rumah-rumah kamu, ke tempat-tempat kediaman kamu,
agar tidak diinjak kamu oleh Sulaiman dan tentaranya. Iya. Dan mereka tidak sadar dari mana semut itu tahu nama Sulaiman. Gampang, berarti dia pernah dengar kata Sulaiman yang direkam dalam kode kimia. Nah, siapa yang berteriak nama Sulaiman? Di lembah semut. Nah, karena Sulaiman kecil main-main di lembah semut dan dia tahu bahasa semut. Obrolan semut dia tahu, tapi kan orang nggak tahu kalau dia tahu. Dia kan nggak perlu bilang bahwa saya tahu nama semut. Dia kira semua orang tahu bahasa semut kan. Nah, dia berikan bantuan sembako ke semut. Nah, semut pasti merekam baunya, tapi belum tahu nama. Nah, ketika ibunya berteriak, Sulaiman, Bapak mau pulang. Langsung semua bilang, oh itu namanya Sulaiman. Itu ceritanya. Berarti Sulaiman waktu kecilnya ada di lembah semut. Itu bukti kedua. Sulaiman orang Jawa. Nah, yang ketiga itu dia disematkan nama Su. Yang orang Jawa bilang itu baik. Nah, Al-Quran mengatakan bahwa Sulaiman itu sebaik-baik hamba dengan istilah nikmal abdu. Cuma ada dua nikmal abdu itu di dalam Al-Quran. Yang satu itu Sulaiman, yang satu lagi Nabi yang sakit, Nabi Ayub. Ngopi dulu.